Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Oktavia dari 2B Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka. Di sini saya ingin menyampaikan sebuah video pembelajaran dengan judul Suhu untuk memenuhi tugas pengukuran dan geometri oleh dosen pengampu Ibu Qawiyah MPD. Berikut videonya. Nah, sebelum memulai pelajaran, apa kabar nih adik-adik sekalian? Semoga dalam keadaan baik dan dalam keadaan sehat ya. Sebelum memulai pelajaran, ada kata motivasi nih, yaitu kalau impianmu tak bisa membuatmu takut, berarti mimpimu itu belum terlalu besar. Berikutnya adalah pengertian suhu. Suhu diartikan sebagai ukuran kuantitatif dari temperatur panas atau dingin dan diukur menggunakan termometer. Adik-adik, suhu menjadi besaran yang akan menyatakan ukuran derajat panas dan dingin suatu benda. Selain bisa dinyatakan secara kualitatif, suhu juga dapat dinyatakan secara kuantitatif loh, dengan satuan derajat tertentu. Pembahasan selanjutnya adalah macam-macam termometer. Nah, macam-macam termometer itu apa aja sih? Ada termometer inframerah, termometer zat cair, termometer zat padat, termometer laboratorium, termometer klinis, termometer digital, termometer ruangan, dan termokopel. Untuk lebih lengkapnya, mari kita bahas satu persatu. Nah, yang pertama adalah termometer inframerah. Termometer inframerah banyak digunakan saat masa pandemi seperti ini nih, karena termometer inframerah dapat mengukur suhu pada arteri tanpa harus menyentuh tubuh. Nah, yang kedua adalah termometer zat cair nih. Termometer zat cair contohnya adalah termometer laboratorium yang memakai skala mulai dari -10 derajat Celcius. Lalu ada termometer untuk mengukur suhu badan yang menggunakan skala antara 35 derajat Celcius sampai 42 derajat Celcius. Yang ketiga ada termometer zat padat. Contoh termometer zat padat yaitu termometer bimetal yang menggunakan logam sebagai bahan untuk mengukur suhu pada suatu benda. Yang keempat, ada termometer laboratorium. Nah, termometer laboratorium ini biasa digunakan untuk membantu kegiatan penelitian atau eksperimen. Alat ini biasanya berisi air raksa atau alkohol guna mengukur suhu. Yang kelima adalah termometer klinis. Termometer klinis ini biasa dipakai oleh dokter untuk mengukur suhu tubuh pada pasiennya. Alat ini memang dipakai di bidang kesehatan sebagai pendeteksi adanya penyakit pada tubuh seseorang. Nah, yang keenam adalah termometer digital. Termometer digital ini tidak menggunakan alkohol ataupun air raksa. Cara kerja termometer digital yaitu dengan cara pemuaian pada logam, sehingga pengukuran suhu menjadi lebih cepat dan tepat dilakukan. Nah, yang ketujuh adalah termometer ruangan. Termometer ruangan biasanya digunakan untuk mengukur suhu yang ada pada ruangan. Alat ini biasa dimanfaatkan oleh orang-orang yang berada di negara dengan 4 musim. Gunanya untuk mengatur suhu di dalam ruangan. Nah, yang terakhir adalah termokopel, yaitu alat pengukur suhu yang berupa sensor termoelektrik. Apabila diukur dengan konfigurasi yang benar dan tepat, termokopel ini bisa melakukan pengukuran suhu dengan jangkauan yang luas. Nah, selanjutnya kita memasuki pembahasan macam-macam skala. Macam-macam skala ada 4 loh. Apa aja sih? Yang pertama, skala Celcius. Yang kedua, skala Fahrenheit. Yang ketiga, skala Kelvin. Dan yang terakhir adalah skala Reaumur. Yuk kita bahas satu persatu. Nah, yang pertama adalah skala suhu Celcius.
memiliki titik bawah 0 derajat Celcius dan titik atas sebesar 100 derajat Celcius. Nah, Celcius ini merupakan skala suhu yang paling sering digunakan di Indonesia loh. Celcius memiliki satuan derajat C. Dalam melakukan perbandingan antara dingin dan panas, skala Celcius air membeku pada 0 derajat Celcius, sementara skala Celcius pada air yang mendidih adalah 100 derajat Celcius. Rumus konversi skala suhu Celcius dari skala Celcius ke skala Fahrenheit. Fahrenheit sama dengan Celciusnya berapa dikali 1,8 dikali kurung buka Celciusnya berapa ditambah 491,67 kurung tutup. Selanjutnya dari skala Celcius ke skala Reaumur. Reaumur sama dengan Celciusnya berapa dikali 0,8. Dan yang terakhir dari skala Celcius ke skala Kelvin. Kelvin sama dengan Celciusnya berapa ditambah 273,15. Yang kedua adalah skala suhu Fahrenheit. Memiliki titik bawah sebesar 32 derajat Fahrenheit dan memiliki titik atas sebesar 212 derajat Fahrenheit. Fahrenheit atau dikenal dengan huruf F saja. Dilihat dari lumen Learning, Fahrenheit ini merupakan skala pengukur suhu yang paling banyak dipakai di negara Amerika loh. Skala Fahrenheit mempunyai satuan derajat Fahrenheit. Adapun skala ini air mendidih ada pada suhu 212 derajat Fahrenheit. Sementara air membeku ada pada skala 32 derajat Fahrenheit. Rumus konversi skala suhu Fahrenheit. Konversi dari Fahrenheit ke Celcius. Celcius sama dengan kurung buka Fahrenheit dikurang 12 kurung tutup per 1,8. Berikutnya konversi dari Celcius ke Fahrenheit. Fahrenheit sama dengan Celciusnya berapa dikali 1,8 ditambah 32. Berikutnya konversi dari Fahrenheit ke Kelvin. Kelvin sama dengan kurung buka Fahrenheitnya berapa dikurang 32 per 1,8 ditambah 273,15. Dan yang terakhir adalah konversi dari Kelvin ke Fahrenheit. Fahrenheit sama dengan kurung buka Kelvinnya berapa dikurang 273,15 dikali 1,8 ditambah 32. Skala Kelvin memiliki titik bawah sebesar 273 dan titik atas sebesar 373. Skala Kelvin yang diketahui tidak memiliki derajat. Satuan pada skala ini adalah Kelvin atau disimbolkan dengan huruf K. Sebagai perbandingan dalam skala ini, air mendidih pada suhu 373,15 Kelvin dan air membeku pada suhu 273,15 Kelvin. Nah, berikutnya adalah rumus konversi skala suhu Kelvin. Konversi dari Kelvin ke Fahrenheit. Fahrenheit sama dengan Kelvinnya berapa dikali 1,8 dikurang 459,67. Berikutnya konversi dari Fahrenheit ke Kelvin. Kelvin sama dengan kurung buka Fahrenheitnya berapa ditambah 459,67 kurung tutup per 1,8. Berikutnya konversi dari Kelvin ke Celcius. Celcius sama dengan Kelvinnya berapa dikurang 273,15. Dan yang terakhir adalah konversi dari Celcius ke Kelvin. Kelvin sama dengan Celciusnya berapa ditambah 273,15. Nah, yang terakhir adalah skala suhu Reaumur. Mempunyai titik bawah sebesar 0 derajat Reaumur dan titik atas sebesar 80 derajat Reaumur. Skala Reaumur ini mempunyai satuan derajat Reaumur.
Pada skala ini, suhu untuk air mendidih yaitu sebesar 80 derajat reamur dan suhu pada air membeku sebesar 0 derajat reamur. Nah, berikutnya ada beberapa contoh soal. Yang pertama adalah ubahlah 30 derajat Celcius ke skala suhu Kelvin. Jawabannya adalah yaitu 30 ditambah, masukkan rumusnya 273,15 sama dengan 303,15 Kelvin. Itu hasilnya. Mudah bukan? Nah, contoh soal berikutnya adalah suhu suatu benda sebesar 80 derajat Celcius. Tentukan suhu tersebut ke dalam skala Kelvin. Yaitu Kelvin sama dengan Celciusnya berapa ditambah 273. Kelvin sama dengan 80 ditambah 273. Kelvin sama dengan 363. Mudah bukan? Nah, selanjutnya yang terakhir ada latihan soal nih. Kamu bisa menyuruh orang tuamu serta gurumu untuk mengoreksi ya. Selamat mengerjakan. Nah, sekian video pembelajaran dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi adik-adik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.